Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang basis data, kemudian bagaimana nanti basis data berhubungan dengan sistem informasi yang akan kita bangun. Kemudian juga nanti kita akan bahas soal query. Nah, ini penting karena sebelum kita mengembangkan sebuah sistem, sebelum kita merancang bagaimana sistem itu nanti akan diimplementasikan, maka proses daripada pembentukan basis data, kemudian merancang basis datanya, kemudian menentukan platform apa nanti yang akan kita pakai. Nah, ini sangat menentukan keberhasilan dari sistem informasi yang akan kita bangun. Baik, sedikit flashback minggu lalu tentang basis data. Nah, implementasi dari basis data dan sistem informasi adalah seperti bahkan yang ada di layar. Jadi hubungan antara program aplikasi, DBMS, dan basis data. Nah, basis data itu adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, basis data adalah sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan disimpan dalam satu tempat. Ya, dia terstruktur sehingga dapat dengan mudah digunakan kembali oleh sistem. Artinya dapat dikelola dengan mudah oleh penggunanya. Nah, bagaimana mengelola database itu? Ada yang namanya DBMS, Database Management System. Nah, DBMS ini adalah sebuah software yang dapat mengelola manajemen database-nya. Dia dapat menghapus, mengupdate, kemudian menambahkan data baru, atau membuat database baru, menghapus database. Itu ada di DBMS, Database Management System. Bentuknya adalah software, ya, bentuknya adalah software. Nah, yang paling umum digunakan itu ada beberapa DBMS. Di antaranya adalah MySQL. Nah, ada juga MySQL itu ejaannya adalah MySQL. Sebetulnya membacanya adalah MySQL. Nah, MySQL ini adalah contoh-contoh salah satu dari DBMS. Orang kita sering menyebutnya MySQL. Kemudian ada lagi Oracle, ada lagi PostgreSQL. Nah, bisa juga dengan MS Access. Ini adalah beberapa contoh dari DBMS yang biasa digunakan. Nah, kita akan fokus ke DBMS yang sifatnya free, untuk pembelajaran kita, yaitu kita akan menggunakan MySQL atau MySQL. Ya, kita kembali MySQL. Nah,
Kemudian dari DBMS MySQL ini ada lagi software yang berbentuk GUI atau Graphic User Interface. Nah, kita bisa menggunakan PHPMyAdmin untuk yang web base. Jadi untuk DBMS yang kita kelola dengan software PHPMyAdmin itu adalah web base. Contohnya, misalnya kita punya database. Ini adalah salah satu software untuk mengelola database menggunakan bantuan PHPMyAdmin. Ya, nah dia bentuknya adalah web base, bisa kita akses melalui desktop, melalui browser. Kemudian di dalam PHPMyAdmin itu terdapat beberapa database yang sudah kita buat. Kita bisa membuat database melalui software PHPMyAdmin. Ini adalah software DBMS yang berbentuk GUI atau Graphic User Interface. Kita bisa membuat tabel di sini, membuat database, membuat tabel, menghapus, kemudian menambahkan. Akan tetapi ini adalah software DBMS, artinya software ini tidak mungkin digunakan oleh pengguna dalam adalah pengguna sistem informasi, karena tool semacam ini hanya digunakan oleh satu untuk programmer sendiri, kita sebagai pengembang dari sistem informasi, dan yang kedua adalah penggunaan oleh DBA atau sering disebut database administrator. Nah, ini tidak bisa digunakan oleh khalayak umum, maka ini hanya dibuat atau digunakan oleh si programmer atau kita nanti akan mengembangkan sistem informasi dan juga database administrator, di mana tugas dari database administrator ini mempunyai hak penuh untuk mengelola database secara langsung, artinya tidak melalui sistem informasi. Atau kita bisa menggunakan versi desktop, yaitu menggunakan bisa Navigate, bisa juga SQLiok. Nah, ini saya contohkan menggunakan SQLiok. Nah, ini adalah contoh SQLiok. Pada prinsipnya sama, ini adalah sama-sama Graphic User Interface, cuman bedanya adalah PHPMyAdmin itu base-nya adalah web, diakses menggunakan browser, sedangkan SQLiok ini basisnya adalah desktop. Dia diinstal, kemudian dibuka seperti aplikasi biasa, aplikasi Windows. Nah, tinggal dibuka, kemudian nanti tabel-tabelnya dapat mengelola manajemen database-nya. Jadi ini adalah salah satu software DBMS juga. Ini namanya SQLiok, kalau ini namanya PHPMyAdmin. Bagaimana cara menggunakannya? Hampir sama. Saya tidak terlalu membahas penggunaannya, karena nanti kita akan membahas ini di kesempatan berikutnya. Sekarang fokus untuk manajemen query dan struktur datanya terlebih dulu. Nah, saya pribadi lebih suka menggunakan versi desktopnya karena aksesnya lebih cepat, yaitu menggunakan SQLiok. Ya, kita kembali ke slide. Nah, lalu bagaimana menghubungkan